Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-11 ayat 18 sampai dengan 23. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zaham. Sesudah Mahalat, ia memperistri Maakah, anak Absalom, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Siza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maakah, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan selirnya. Ia mengambil 18 istri dan 60 selir, dan mempunyai 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maakah, sebagai yang utama, pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Sebab itu, ia bertindak bijaksana dengan menyebarkan anak-anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota berkubu. Ia memberi mereka makanan berlimpah-limpah dan menyediakan banyak istri bagi mereka. Sahabat Alkitab, bagi seorang raja termasuk di kerajaan Israel, pernikahan dan anak, terkhusus laki-laki, merupakan salah satu strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pernikahan terjadi bukan hanya karena perasaan saling mencintai, melainkan juga cara untuk menjalin relasi diplomatik dengan kerajaan lain. Pada akhirnya, anak laki-laki pun demikian. Karena kekuasaan diturunkan lewat darah, maka anak laki-laki menjadi cara untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, bahkan setelah raja tersebut turun tahta. Demikianlah yang disadari betul oleh Rehabeam, sehingga ia menempatkan anak-anaknya dari berbagai istri pada posisi-posisi penting di pemerintahan. Namun, dari strategi Rehabeam tersebut, terlihat ia menyadari bahwa kekuasaan dapat membutakan seseorang, bahkan tanpa memandang hubungan darah. Potensi konflik antara anak-anak Rehabeam dalam memperebutkan kekuasaan sangatlah besar. Maka, pembagian kekuasaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi konflik-konflik yang tidak perlu. Rehabeam juga telah memilih dan mempersiapkan salah satu dari 28 anak laki-lakinya untuk meneruskan tahta kerajaan Israel. Ia memilih Abia, anak dari istri kesayangannya, yaitu Maakah, meskipun ia bukanlah anak laki-laki tertua. Keseriusan Rehabeam menyiapkan Abia nampak pada tugas yang diberikan kepadanya. Abia ditunjuk sebagai pemimpin atas saudara-saudaranya. Tugas ini bermanfaat bagi Abia untuk melatih kemampuan kepemimpinan, sehingga kelak jika waktunya tiba, ia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Sahabat Alkitab, pertanyaan yang sering kali muncul ialah, apakah kepemimpinan merupakan talenta atau sesuatu yang bisa diasah dan dipelajari? Mungkin benar bahwa seseorang kadangkala dianugerahkan talenta untuk memimpin. Tetapi, kepemimpinan sesungguhnya juga dapat diasah dan dipelajari. Pada saat ini kita melihat Rehabeam melakukan upaya-upaya sistematis untuk menyiapkan anaknya sebagai seorang pemimpin. Itu berarti kepemimpinan justru lahir dari situasi-situasi tertentu yang merangsang jiwa kepemimpinan seseorang untuk terus bertumbuh. Kadangkala yang dibutuhkan oleh seseorang adalah kesempatan bahwa dirinya dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin.
Maka yang perlu kita lakukan adalah memohon pertolongan Tuhan agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Mungkin kita perlu belajar dari Rehabeam yang melihat kepemimpinan sebagai sebuah proses. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hikmat-Mu yang mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah semata-mata anugerah, tetapi juga hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman. Bantulah kami ya Tuhan, untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau berikan, agar kami dapat bertumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Tuntunlah kami dalam setiap langkah untuk melatih dan mengasah kemampuan kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.